Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Surau Ittihad, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini dalam kajian rutin kita. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagaimana disampaikan oleh protokol kita tadi akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing akan menjadikan modal bagi kita untuk meringankan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah ringankan langkah kakinya menuju surga. Ketika manusia tertatih-tatih dengan amat berat menuju pintu surga, maka khusus bagi pecinta-pecinta ilmu yang sesibuk apapun mereka di dunia, mereka kemudian datang ke majelis ilmu, Rasulullah katakan ringan sekali langkah kakinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang diringankan langkah kaki kita menuju surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat dan para pemirsa Surau Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kajian kita pada tahun baru Hijriah ya, Muharram 1447 ini, kita akan secara runut nanti mengkaji satu bidang ilmu di dalam agama kita yang amat-amat penting, yang disebut dengan fiqh muamalah, atau di dalam bahasa yang paling mudah disebut dengan istilah fikih muamalah. Apa bahasa Indonesianya? Kalau di kampus-kampus sering disebut juga dalam bahasa Indonesia fiqh muamalah ini dengan hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah. Kenapa ini amat penting? Karena sebagai manusia-manusia yang Allah berikan kita kekuatan akal, yang Allah berikan kita kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia lain, tidak bisa tidak, pasti kita semuanya akan terlibat dalam muamalah ini, dalam hubungan akad-akad ekonomi ini. Minimal berbelanja misalnya ke toko ya. Rasanya di dalam musola ini kalau kita perhatikan, siapapun pasti ya pernah yang namanya berbelanja. Maka penting bagi kita untuk tahu hukum atau fikih-fikih berbelanja itu, atau fikih buyut ya, di dalam kajian fikih hukum jual beli ya. Begitu juga saya yakin di antara kita ada yang sewa menyewa ya. Ada rumah-rumah kos di komplek kita ini, ada perjanjian sewa menyewa. Wajib tahu itu hukum sewa menyewa ya, wajib. Maka dari itulah ya, pada malam ini dan beberapa ya rutinitas kita nanti, kita akan mengkaji fikih muamalah ini dengan segala turunan-turunan tadi, apakah itu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang ya. Kemudian upah mengupah, begitu juga
bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan, itu yang akan kita kaji secara khusus nanti di dalam kajian kita yang disebut dengan fiqih muamalah. Bapak dan Ibu, sebagai pengantar, penting bagi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu keislaman ini, karena semuanya adalah penuntut-penuntut ilmu, harus tahu dulu akarnya bagaimana hukum Islam. Agama Islam ya, kalau dikaji secara umum, bidang ilmunya itu ada 3 secara umum, dan kita harus tahu ketiga-tiganya ya. Fardu ain bagi kita tahu ketiganya. Yang pertama bidang ilmunya namanya akidah. Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan dan kepercayaan kita kepada hal-hal yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Tahu itu penting bagi kita, wajib. Nah, sesudah akidah ada namanya syariah. Syariah. Apa itu syariah? Bukti daripada akidah itu wujud dalam syariah. Amal-amal perbuatan kita yang menunjukkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk perbuatan, apakah itu dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk muamalah. Dan yang ketiga, bidang ilmu yang memang kita harus tahu dalam Islam kalau ingin mendapatkan tempat tertinggi di hadapan Allah selain akidah dan syariah, namanya akhlak. Akhlak. Apa itu akhlak? Sesuatu yang diri kita ini harus berhias dengannya. Bagaikan misalnya ibu-ibu yang suka berhias misalnya ya, pakai bedak dan seterusnya. Nah, akhlak ini adalah hiasan dalam agama. Hiasan dalam agama. Apa contoh sederhana berhias itu, pentingnya akhlak itu? Contohnya adalah kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, Rasulullah katakan pakailah pakaian yang terbaik, kata Rasulullah ya. Pakai pakaian terbaik, itu akhlak ya. Apakah sholat dengan pakaiannya yang tidak terbaik, yang penting tidak ada najis, menutup aurat, tidak sah? Sah, tidak ada masalah. Kalau kita berpakaian ya, di dalam sholat, prinsipnya secara fikih itu yang penting pakaiannya bersih dan menutup aurat ya. Tetapi Rasulullah katakan ya, kalau kita sholat dengan pakaian yang bersih dan menutup aurat, maka sempurnalah rukun sholat kita. Tetapi ternyata pakaian yang kita pakai itu misalnya ya, menggambarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, disitulah Rasulullah katakan akhlak itu penting. Penting ketika sholat itu kita berhias, tidak hanya sekedar memakai pakaian bersih dan menutup aurat. Pakai pakaian terbaik, kata Rasulullah ya. Kalau bahasa awaknya janjo bajulah lo jope sholat subuh, itu kira-kira seperti itu ya. Tapi pakai pakaian yang terbaik. Nah, Bapak dan Ibu, dari ketiga bentuk tadi, maka bahasan kita berada pada poin yang kedua, yaitu syariah sebenarnya. Syariah. Apa itu syariah? Ya. Atau hukum syar'i? Kitabullah, titah Allah ya. Al-muta'allaq bi af'alil mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan kita ini, mukallaf ini. Mukallaf itu apa? Orang-orang yang sudah diberikan beban oleh Allah. Syarat yang paling mendasar diberi beban, baligh dan berakal. Itu kitab Allah. Nah, di dalam syariat inilah kemudian yang akan kita bagi. Syariat ini terbagi dua secara garis besar. Ada ibadah, ada muamalah. Ada ibadah dan ada muamalah. Nah, kajian kita ini adalah muamalahnya. Kalau ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya, agaknya ini sudah biasa kita bahas ya, di dalam ceramah-ceramah kita ataupun dalam ceramah guru-guru kita. Tetapi muamalah ini agak jarang dibahas. Karena itulah ya, kita berinisiatif untuk mengambil kajian ini karena sangat penting bagi kita, sangat penting ya. Muamalah yang kita bahas itu apa, Bapak dan Ibu? Perlu kita paham dulu. Muamalah itu apa? Kalau ibadah selama ini kita sudah paham. Kalau disebut ibadah, apa yang ada dalam pikiran kita? Sholat. Apalagi Bu? Puasa. Apalagi? Zakat. Seterusnya? Naik haji ke Mekah. Kan begitu. Kalau disebut muamalah, apa itu muamalah? Padahal dia bagian penting dalam syariah.
Muamalah ini sesuai dengan akar katanya amalah, interaksi. Hubungan manusia dengan manusia. Bapak dan Ibu, kenapa muamalah yang dijadikan kajian? Karena di dalam beberapa dalil baik Al-Quran dan hadis itu disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW, sehebat apapun ibadah kita, tapi kalau muamalah kita tidak selesai, itu sangat berbahaya terhadap diterimanya ibadah kita. Banyak sekali hadis-hadisnya. Misalnya salah satu hadis yang sangat populer ya, tentang seorang wanita yang amat rajin sholat ya, yang dipuji-puji oleh masyarakat ketika di Madinah. Tetapi apa kata Rasulullah? Wahya finnar, kata Rasulullah, wanita itu nanti dicampakkan ke dalam neraka. Padahal orang Madinah tahu wanita ini ahli ibadah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, haji bersama Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, ya finnar, dia akan campakkan ke dalam neraka. Terkejut sahabat, apa gerangan yang menyebabkan perempuan ini dicampakkan ke neraka? Sholatnya sudah sesuai, zakatnya rajin, sedekahnya apalagi, sudah naik haji pula, masih neraka. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan wanita itu dicampakkan ke neraka? Wa iya tu'za jironaha, kata Rasulullah, karena wanita ini suka menyakiti hati tetangganya. Bapak dan Ibu, menyakiti hati tetangga ibadah atau muamalah? Muamalah penting, hati-hati. Di tengah kesibukan kita untuk dekat dengan Allah, jangan lupa muamalah kita. Banyak lagi hadis-hadis yang lain ya. Yang bagusnya ibadah tidaklah kemudian menjamin dia akan mendapat tempat tertinggi di hadapan Allah ketika muamalahnya tidak selesai. Apa contoh yang lain Ustaz? Misalnya hadis yang amat populer ya, tentang 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, yang pahala sholatnya tidak bisa diangkat oleh para malaikat. Sholatnya sudah luar biasa. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad? Salasatun la tartafa'u sholatuhum fawqa ru'usihim sibron, kata Rasulullah. Ada 3 golongan manusia yang pahala sholatnya tidak bisa diangkat oleh malaikat ke langit walaupun tingginya sejengkal di atas kepala. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa pahala sholat kita ini akan dikalkulasikan oleh para malaikat pada waktu-waktu tertentu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan malaikat itu akan menghitung amal harian kita ini di hari Senin dan hari Kamis, kata Rasulullah. Karena itulah kemudian Rasulullah menyebutkan kenapa Rasulullah puasanya Senin dan Kamis ya, karena Rasulullah mengatakan malaikat penghitung amal itu turunnya hari Senin dan Kamis. Dan aku senang, kata Rasulullah, ketika malaikat sedang menghitung amalku, malaikat mendapati aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, malaikat ini hitung seluruh amal-amal kita. Sholat dihitung, ya, Senin itu dan Kamis itu dihitung seluruh amal, dikalkulasikan. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan amal-amal yang lainnya. Untuk apa? Setelah dikalkulasikan, dibawa, dinaik-naik ke langit. Agaknya kira-kira dilaporkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasulullah, ya, untuk 3 golongan ini, amal-amal yang lainnya bisa dibawa ke langit oleh malaikat, bisa dilaporkan untuk dinilai, ya, dalam arti kata diterima oleh Allah. Tapi ya, khusus sholat tidak bisa naik 3 golongan ini. Khusus untuk ibadah sholat, pahalanya tidak bisa diangkat oleh malaikat. Talasa, 3 golongan. La tartafa'u sholatuhum, tidak bisa diangkat sholatnya ini ke langit, ya. Fawqa ru'usihim sibran, walaupun sejengkal di atas kepala, setiap akan diangkat jatuh lagi, diangkat jatuh lagi. Akhirnya malaikat biarkan sajalah terbongkok pahalanya di bumi, tidak pernah sampai ke Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama, kata Rasul, rajulun amal qaum wa hum lahu karihun. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang ketiga, wa akhawaini mutasharimani. Yang pertama, rajul
seorang laki-laki amal kaum yang mengimami kaumnya, wahum lahu karihun, tapi kaumnya benci kepadanya. Benci kepadanya. Ya. Seorang laki-laki yang menjadi imam, makna imam di sini bisa bermakna khusus, bisa bermakna umum. Kalau khusus imam sholat. Jadi kalau dibawakan imam sholat yang jamaah benci kepadanya. Jadi kalau imam sholat benci jamaah kepadanya, pahala imamnya itu tidak bisa naik, pahala sholatnya itu tidak bisa naik. Imam dalam arti yang lebih umum pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam lingkup yang paling kecil, imam dalam keluarga yang dibenci oleh istri dan anak-anaknya. Atau yang dalam lingkup yang lebih tinggi setelah keluarga, apalagi RT. Apa RT kita? Ada apa RT kita di sini? Benci warga kepadanya, pahala sholatnya tidak bisa naik. Dan lebih tinggi lagi sampai kepala negara, benci rakyat kepadanya. Tapi Bapak dan Ibu, bencinya kan bukan sembarang benci. Para pensyarah hadis mengatakan kebencian seperti apa yang menyebabkan pahala imam ini tidak bisa naik, ya, baik imam sholat atau pemimpin masyarakat. Karena imam sholat dan pemimpin masyarakat itu suka berbuat kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi pede juga baru jadi imam. Kira-kira begitulah ya. Karajonya minum minuman kare, tahu orang sekampung. Tapi tiba di sholat, ini udah dulu jadi imam. Alun-alun suaranya, ya. Orang indah kaditarimo ba'ala. Nanti nyom mabuk berangnya kawak biasa lah. Itu juga pemimpin di tengah masyarakat. Suka bermaksiat tapi masih pede jadi pemimpin. Benci masyarakat, tidak diterima, tidak bisa naik pahalanya. Itu kan hubungan kemasyarakatan itu, berpengaruh dia ke sholat Bapak dan Ibu. Itu muamalah itu. Kemudian yang kedua, bamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, istri yang tidur lelap, suami marah kepada istrinya. Nah, ini agak mungkin bilik kecil sedikit ini ya. Istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, ya, tanpa uzur, ya, kepada suaminya, lalu suami dongkol marah kepadanya, pahala sholat istri tidak bisa naik ke langit. Dan yang ketiga, wa akhawaini mutasalimani, dua orang yang saling berkesumat, dua orang bersaudara yang seharusnya berangkulan, tetapi kemudian justru saling bermusuhan. Selama dia pertahankan permusuhan, pahala sholatnya tidak bisa naik. Bapak dan Ibu, kenapa ini penting saya sampaikan di awal ceramah kita ini? Karena kegagalan malaikat untuk mengangkat pahala sholat tiga golongan tadi, itu bukan disebabkan karena kesalahannya dalam ibadah, tetapi disebabkan karena hubungannya tidak bagus dengan masyarakat, muamalahnya tidak bagus. Karena itu penting bagi kita untuk mengkaji muamalah ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18, seperti yang sudah kita sampaikan di awal ceramah kita tadi, Allah mengingatkan pentingnya untuk mengikuti syariat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan untuk kalian ini syariat minal amr, dalam urusan-urusan keagamaan ini. Fattabi'a, maka tidak ada pilihan lain bagi kalian kecuali ittabi', ikutlah syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan tidak perlu, tidak usah kalian mengikuti, ya, perintah-perintah, ajakan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui. Disinilah pentingnya kita mengikuti syariat, baik itu ibadah maupun muamalah. Perbaiki ibadah penting, tetapi jangan lupa muamalah, hubungan kemanusiaan itu luar biasa penting, sama pentingnya dengan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, nah sekarang Ustadz, jadi muamalah ini kalau kita lihat hubungan manusia dengan manusia, apakah seluruh bentuk hubungan ini akan kita bahas dalam pengajian kita? Tidak. Karena muamalah ini harus diakui luas sekali bahasannya, luas sekali. Ya. Apa pembahagiannya? Misal,
hubungan manusia dengan manusia dalam sebuah keluarga, dimulai daripada meminang, kemudian kewajiban suami istri, kemudian perceraian, itu juga muamalah. Tetapi kita tidak akan membahas itu dalam kesempatan ini, karena itu biasanya dibahas dalam fikih munakahat namanya, dalam fikih perkawinan. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di dalam agama kita juga diatur, tapi kita tidak membahas itu. Itu namanya fikih siasah namanya, ya. Hubungan manusia di dalam hal-hal, ya, merusak harta benda orang lain, gitu ya, merusak harga diri orang lain, itu juga hubungan kemanusiaan, tapi kita tidak bahas itu. Itu dibahas dalam kajian agama namanya fikih jinayah. Lalu yang kita bahas muamalah dalam arti sempit. Apa itu muamalah dalam arti sempit? Ya, hubungan, ya, hukum-hukum, ya, syariat yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam hal harta atau ekonomi. Jadi kita bahas ekonominya saja, hartanya saja, akad-akad yang terkait dengan harta dan ekonomi, ya. Bukan akad perkawinan, tidak. Mungkin lain waktu kita bahas juga akad perkawinan ini. Bapak dan Ibu, ya, bagaimana hukum mempelajari fikih muamalah ini, Ustaz? Nah, ini kan penting bagi kita, ya. Hukum mempelajari apa? Kan selama ini mungkin kita tidak pernah mendengar, padahal penting bagi kita. Para ulama, ya, menyampaikan juga kepada kita berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang sebenarnya ilmu-ilmu keagamaan ini, apapun bidangnya, wajib bagi kita mempelajarinya. Hadis-hadis terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, misalnya tuntutlah ilmu itu dari mana? Dari buayan sampai ke ilmu apa? Ilmu agama, maksudnya di situ baik ibadah termasuk muamalah, akidah dan akhlak. Pelajari itu wajib, ya. Atau di dalam hadis yang lain, yang walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, gitu, malah ada yang mengatakan palsu, ya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, gitu, ya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk menuntut ilmu sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu untuk muamalah ini fardu ain bagi kita mempelajarinya, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Fardu ain, terutama bagi siapa? Terutama bagi kita masyarakat ini yang tidak bisa melepaskan diri daripada akad-akad dan transaksi kebendaan. Wabil khusus sebagian ulama mengatakan urang nan karajonyo usahawan manggalih, misalnya wajib tahu fikih muamalah itu. Nah, kalau bahasa kasar orang awaknya, jangan manggalih orang, manggalih hawa, ya. Manggalih itu juga modal apa? Selain modal harta, yang tidak kalah pentingnya modal ilmu. Kenapa sampai seperti itu? Pentingnya kita mempelajari akad-akad seperti ini, perjanjian-perjanjian harta ini. Ada satu perkataan Umar, ya, yang Albani sendiri mengatakan, ya, statusnya adalah Hasan. Apa kata Umar? Di masa beliau menjadi khalifah, beliau ini terkenal sebagai seorang yang tegas, gitu, ya, kebijakan-kebijakan yang tegas, gitu, ya, tidak pandang bulu, tetapi kritis. Satu kali beliau melakukan inspeksi ke pasar, memeriksa pasar beliau di Madinah ketika itu, ya. Ketika memeriksa pasar, dia mendapati berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, termasuk oleh para pembeli, ya. Sehingga disitulah kemudian terkenal sebuah perkataan beliau yang itulah kemudian dipegang sampai sekarang ini, yang menguatkan wajibnya bagi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang perdagangan. Apa kata Umar bin Khattab? Ya, la yabi' fis suqina illa man qad tafaqqahu fid din. Jangan kalian berjual beli, kata Umar, illa man tafaqqah, kecuali kalian faqih, kecuali kalian faham. Faqoha itu artinya fikih itu fahmun, memahami apa yang dimaksud oleh Umar di situ. Jangan kalian berjual beli di pasarku, kata Imam,
kata Umar, illa man qad tafaqah, kecuali kalian faham fikihnya. Fikih apa? Fikih jual beli. Wa illa, kalau kalian berjual beli atau profesi kalian memang itu, kalian tidak faham dengan fikih muamalah, wa illa akala riba sya'amaba. Nah, ini kata Imam, kalian akan makan riba, baik kalian sadar atau tidak. Riba, dosa yang besar, satu dari 7 dosa yang membinasakan, kata Rasulullah. Dosa riba, yang di dalam hadis, dosa riba ini tidak main-main, tidak main-main dosa riba ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa riba ini? Ar-riba isnani wa sab'una baban, ya, riba ini punya 72 cabang, punya 72 pintu-pintu. Wa adnaha, ya, dan dosa riba yang paling rendah, yang paling ringan, kata Rasulullah, ya, mislu, semisal ityan rajul ummahu, dosa riba yang paling rendah itu, kata Umar, setara dengan seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Hati-hati. Itulah penting bagi kita untuk mengetahui fikih muamalah ini. Maka bagaimana hukum mempelajari fikih muamalah? Fardu ain bagi kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Wabil khusus lagi terutama kepada bisnismen, pengusaha, ya, yang memang bekerja di bidang itu. Tetapi kita sebagai ibu rumah tangga ataupun masyarakat biasa, bagaimana hukumnya bagi kita? Sama. Kenapa? Karena tidak bisa tidak kita juga bergelut dengan bidang-bidang itu. Karena mau tidak mau kita kan membeli juga ke pasar, membeli juga ke warung. Harus tahu kita hukum-hukumnya. Jangan nanti kita terjerembab kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, seperti riba, menipu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau untuk menjadi ahli bagaimana, Ustaz? Para ulama mengatakan untuk menjadi ahli dalam fikih muamalah ini tidak perlu kita semuanya fulan. Cukuplah 1-2 orang saja di tengah masyarakat mengerti dan mendalam tentang ini, maka sudah cukup. Jadi kalau untuk menjadi ahli, fardu kifayah hukumnya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, hukumnya fardu ain. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau seperti itu, apa manfaat kita mempelajari fikih muamalah ini nanti? Ada beberapa, ya. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat kita mempelajari fikih muamalah ini nanti dalam seri pengajian kita, yang pertama para ulama mengatakan al-wiqayah minal haram, menjaga kita supaya jangan melakukan hal-hal yang haram nanti. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang haram. Apa contohnya? Seperti yang kita sebutkan tadi, jangan sampai kita sadar atau tidak dalam transaksi kita melakukan riba, gitu ya. Dan itu perbuatan besar. Atau al-ghis, menipu misalnya. Jangan sampai kemudian tanpa sadar kita menipu, ya. Sebab masalah menipu dalam perdagangan ini merupakan hal-hal yang sepertinya, ya, biasa terjadi di dunia perdagangan. Bahkan semenjak zaman Rasulullah, sehingga karena sering terjadi penipuan, malah ayat-ayat Al-Quran, ya, ada yang memang mengingatkan para pedagang, jangan coba-coba menipu, ya. Jangan coba-coba menipu. Siapa itu orang-orang yang menipu? Di dalam ayat Al-Quran dikatakan orang yang pedagang menipu ini orang-orang yang, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, celakalah orang-orang yang mutaffifin. Siapa orang mutaffifin ini? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang ketika dia menimbang untuk orang lain dia kurangi timbangannya, tapi ketika dia, ya, minta ditimbangkan, ketika dia yang membeli ke orang lain, dia minta timbangannya dilabiahkan. Ketika nyo membeli, nyo minta timbangan dilabiahkan tu nyo. Tapi ketika nyo menjual, nyo kurangi timbangannya. Bercalik di TikTok banyak seperti itu, Ibu. Piawai-piawai orang-orang tu, ya, dicaliaknya juga kamera tersembunyi, apa pedagang-pedagang kok menipu para pembelinya dengan cara
mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu bukan dengan cara mengurangi timbangan seperti apa, ditambahnya sayur apa namanya kantang nan jual tu jual basi sih kadang itu sehingga barik jadinya. Akhirnya ketika jual sekilo, sesampai di rumah nanti ditimbangnya balik di ibu-ibu kok barat timbangannya enggak sampai sekilo ledo. Hati-hati kata Allah, jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal seperti itu. Di samping menjaga diri dari hal-hal yang haram, tentu nan kedua tahqiqul barakah fil mal. Ini penting ini ya. Untuk mendapatkan keberkahan terhadap harta kita, Bapak Ibu, barakah ya atau kita. Ya. Terutama kepada pebisnis, ya, berkah harta kita, sehingga Rasulullah malah mengatakan kalau kalian menimbang supaya berkah, tambah walaupun seketik, Ibu. Ya. Dan itu sebagian dipraktekkan ya di masyarakat kita. Kalau kita pergi ke pasar bawah misalnya beli beras, beli apa, biasanya lah ditimbangnya pas di agennya ditambahnya seketik. Ibu, beli kacang misalnya kacang abuih, Ibu. Biasanya kalau beli kacang abuih, beli saliter, secupak, lah dibuat lapas secupak, habis itu nanti dimasuknya ke dalam plastik, ditambahnya sekitar. Itu berkah itu. Apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Harta yang banyak itu penting, tetapi harta yang berkah itu jauh lebih penting. Mendapatkan keuntungan yang banyak penting, tetapi mendapatkan keberkahan jauh lebih penting, Bu. Kenapa keberkahan penting? Sebab harta, keuntungan sebanyak apapun, tetapi ketika Allah cabut keberkahannya, Allah cabut keberkahan daripada harta itu jangankan kita bisa manfaatkan, malah bisa jadi harta itu menyusahkan kita ketika Allah cabut keberkahannya. Tetapi biarlah sedikit, cuma ketika keberkahan Allah limpahkan terhadap harta itu, luar biasa harta tersebut. Luar biasa dia. Untuk apapun kita gunakan harta yang berkah itu, Allah berikan kemudahan. Ya, Bu? Ya. Orang Manggale kalau hartonya berkah, ini jadikan modal berkembang jualannya. Apa-apa ibu-ibu ketika harto nan ada di tangan berkah, gunakan untuk apapun. Sekolahkan anak. Apa yang terjadi kalau hartonya berkah? Anak tamek tepat waktu, kemudian ketika tes untuk menduduki jabatan karajo diterima, murah saja, Bu. Tetapi ketika harta tidak berkah walaupun banyak, apa yang terjadi? Macam-macam cara Allah untuk mencabut nikmat yang ada dalam harta itu. Harta banyak, apapun sebenarnya bisa kita beli dengan harta tersebut, apapun. Tetapi ketika Allah tidak izinkan karena harta itu bercampur dengan yang haram, tidak berkah kemudian harta tersebut, apa yang terjadi? Orang tersebut tidak sempat menikmati hartanya. Makan pun kadang-kadang Allah cabut keberkahannya. Orang bisa makan nasi kapau, tunjang, apa boleh, Bu? Ya, ayam isinya parit, yang isinya apa namanya kok? Penyuka tembusu seduanya kenampaknya kok. Ya, kalau Allah cabut tidak bisa makan pun bertimbang seduanya. Ya, nasi tidak boleh lebih dari sekian gram, kecil dokter. Tidak boleh garam, tidak boleh gula, kasado tidak boleh saja. Nan boleh, nang boleh macuarai saja, tidak boleh lo pakai lado do. Padahal piti bah. Jangan-jangan kalau itu terjadi, harta kita Allah cabut keberkahannya. Nah, inilah kita penting mempelajari fikih muamalah ini. Lalu yang ketiga, ya, tujuan daripada mempelajari ya, hilun niza'at al-maliyah. Tujuannya mengurai atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan harta. Contoh yang paling sederhana, Bu. Contoh, ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Ustaz, sekitar 20 tahun yang lalu, ya, ayah saya dengan ayah teman saya itu terjadi hutang piutang. Berapa hutangnya? Hutangnya ketika itu 500.000.
Berapa tahun yang lalu? 20 tahun lalu. Sekarang ya, orang tua kawan saya itu karena ayahnya sudah meninggal, ya, dia ingin membayar hutang ayahnya ke ayah saya. Berapa hutangnya 20 tahun yang lalu? 100.000. Ketika mau dibayar, ayah saya tidak mau dia dibayar 500.000. Jadi maksudnya gimana? Ayah saya mau dibayar dikonversi dengan emas. Karena emas 500.000 20 tahun yang lalu itu katanya, itu banyak emasnya itu, ya. Masa mau dibayar 500.000 20 tahun yang lalu? 500.000 itulah dapat onda adiknya cie. Kini masa bayar 500.000 Ustaz? Roda cie saya di onda tidak dapat gini dulu. Jadi gimana cara menyelesaikannya Bapak dan Ibu? Kalau menurut Bapak dan Ibu, dibayar 500.000 atau dikonversi ke emas? Sesuai perjanjian dulu 500.000 jepiti. Berarti kini bayar aja 500.000. Itu kan 500.000. Nah, di sini penting mempelajari fikih muamalah itu. Salah satu prinsip fikih muamalah itu adalah keadilan. Keadilan. Kira-kira lai adil tuh. Bautang 500.000 20 tahun yang lalu dibayar 500.000 kini. Adil atau tidak? Tidak adil, Bu. Ya. Contoh yang paling populer, ameh lah misalnya, Bu. Ameh. Tahun 65, ya. Tahun 65 ameh itu tak sampai Rp1 tuh gitu. Mungkin 5 Rp1 amehnya. Jadi model iko saja sederhananya, Bu. Adil enggak, Bu? Kalau terjadi hutang piutang tahun 65 tuh, baru hutang nenek awak kan nenek orang Rp100 tahun berapa? Tahun 45. Rp100 tuh berapa amehnya tuh? 5 amehnya tuh, Bu. Jopiti Rp100 tahun 65 dapat 5 ameh. Kini tahun 2025 kadibayanya jopiti Rp100. Lai adil atau tidak? Tidak adil. Lagian mencari piti Rp100 tak mahkamah kini, kok dapat mana lai laku? Nak laku. Itu sering terjadi. Maka kepentingan mempelajari fikih muamalah, kalau Bapak dan Ibu paham, kalau kau hutang piutang supaya tidak terjadi, ya, niza, pertengkaran di kemudian hari, misalnya terkait dengan uang yang awak mau tangan ke kawan awak, kan begitu, sepakati dari awal. Barangnya hutang ini wak konversi kameh ya, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari, walaupun dalam bentuk uang, tapi sepakati. Oke, kini hutang sebanyak 5 juta, contoh. 5 juta beramehnya, Bu? Kurang lebih sameh lah ya, Bu, ya, kena ameh kini kan sekitar 4 jutaan, teruslah konversi ke ameh, Bu, sehingga dibayar pun 20 tahun yang akan datang. Sepakatnya dulu kan dikonversi ju ameh, berarti ameh tahun 2025 sameh 4.500.000. 20 tahun yang akan datang tetap sameh, konversi saja, sehingga tidak menjadi permasalahan. Itu paling sederhananya, Bu. Tidak ada sengketa, Bu, tidak ada sengketa. Kemudian apa kegunaan yang lain? Tentu ya, untuk meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan. Maksud kepercayaan itu, Bapak dan Ibu, tahukah Bapak-bapak dan Ibu-ibu pentingnya kita mempelajari fikih muamalah ini, hubungan manusia dengan manusia ini, ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatur, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang aturan hidup ini, ya. Itu ayat yang terpanjang itu bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang zakat, tidak. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat yang mengatur tentang hutang piutang. Pernah anda Ibu mencari sahalaman tu ayat? Sahalaman ayat, sahalaman, ndak ada berbatas. Itu bukan ayat tentang sholat, tetapi itu ayat tentang hutang piutang, pentingnya muamalah. Surat Al-Baqarah ayatnya
Lihat sendiri, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Satu halaman penuh mengatur tentang hutang piutang saja. Pentingnya Bapak dan Ibu. Waktu kita sudah habis nampaknya nih. Kita baru pemanasan dalam hal ini. Gimana ini caranya? Nah, baik Bapak dan kita sambung sedikit saja ya sebelum Isya ini. Jadi kalau begitu gimana? Disinilah pentingnya kita mempelajari fikih muamalah supaya kita tidak ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan pahala ibadah kita kemudian menjadi sia-sia. Yang menyebabkan pahala ibadah kita tergerus karena tidak selesainya hubungan muamalah sesama kita. Oleh karena itu beberapa prinsip penting di dalam muamalah sebelum kita tutup pengajian kita. Ada 4 prinsip yang paling penting di dalam muamalah ini. Ada 4. Yang pertama, prinsip dasar muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bapak dan Ibu, berbeda dengan ibadah. Kalau dalam ibadah ini berlaku prinsip al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Dalam ibadah ini kita sami'na wa ata'na. Kita dilarang membuat ibadah-ibadah baru kalau tidak ada dalilnya. Begitu prinsip dalam ibadah. Jangan coba-coba membuat ibadah yang tidak ada dalilnya, Bu. Sebab kalau melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya, baik dalil khusus atau dalil umum, itu yang disebut dengan bid'ah, Bu. Tapi kita tidak membahas bid'ah karena ini panjang bahasanya nanti, ya Bu ya. Membuat ibadah yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya tuh bagaimana Ustaz? Kalau diambil prinsipnya baik dalil khusus ataupun dalil umum. Maka selama ada dalil umumnya, kalau diambil tidak bid'ah dah. Maulid Nabi menurut Ustaz bid'ah atau tidak? Diambil tidak. Kenapa? Karena ada dalil umumnya. Apa dalil umum Maulid Nabi? Cinta kepada Rasulullah SAW. Ada dalilnya. Ya, Bu. Kemudian apa lagi? Menuntut ilmu. Ada dalil umumnya. Tapi ini permasalahan yang sangat kritis kalau sekarang ini. Ya. Tetapi itu yang paling penting. Sementara dalam muamalah Bapak Ibu, baik hubungan kemanusiaan, jual beli, sewa menyewa, prinsipnya adalah luas, buliah. Al-aslu fil muamalah buliah. Buliah tidak awak memodifikasi akad Ustaz, buliah. Buliah awak menjual barang Ustaz, donado dijualnya di dunia, oleh barang oleh doa. Buliah prinsipnya. Tapi itu masih koma. Ada sambungannya. Illa ayadulat dalil ala tahrim. Selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau dalam muamalah nanti kita cari dalil yang melarang. Selama tidak dilarang berarti, tapi dalam ibadah beda. Yang kita cari dalil yang menyuruh. Selama tidak ada dalil yang menyuruh, haram kita melakukan ibadah ini. Ini prinsip dasarnya. Ini prinsip dasarnya. Nah, jadi ini penting bagi kita. Jadi mana tahu nanti ya si Rezi ingin menjual satu produk baru yang di dunia manapun belum ada dijual produk. Mulia Ustaz, mulia. Aduh buah Ustaz, ya. Baru didapatkan lo dalam rimbo kan, contoh seperti itu. Alun pernah tahu orang itu boleh tidak menjual? Boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Apa dalil yang melarang? Nah, ada dalam Al-Quran larangan, baik larangan khusus maupun larangan umum. Ya. Larangan umum itu apa? Ya, salam mau dimakan lain tidak menyakitkan badan, oh berarti boleh itu. Ya. Tapi sudah dimakan sakit paru orang sadunya berarti ada dalil yang melarang itu. Apa dalil yang melarang? Memudaratkan, tidak boleh. Ya. Yang kedua ataradin, ridho sama ridho, suku sama suku. Itu prinsipnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna taradin minkum. Hai manusia, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Illa an taradin minkum, kecuali suka sama suka. Bapak dan Ibu, ini penting sedikit ini ya. Jadi suka sama suka ini prinsip di dalam muamalah, iya. Tapi ingat, bukan satu-satunya. Dia harus diikuti oleh prinsip yang lain ya. Jadi mentangnya suku sama suku, apakah kemudian boleh? Tidak ya. Harus ada dalil yang lain ya. Orang berzina suku sama suku enggak, Bu? Hah? Ya, tetangkonya di Satpol PP. Kecilnya, mengapa kalian? Kami suku sama suku, Pak. Kan itu. Apakah perbuatannya boleh atau tidak? Tidak. Walaupun suka sama perbuatannya tidak boleh yang melanggar.
Ibu. Yang ketiga ya, pengharaman riba dan menipu. Maka ketika kita melakukan transaksi, apapun transaksi kita, jangan dekati riba dan jangan sekali-kali melakukan penipu. Man ghassana falaisa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu, termasuk dalam jual beli, ya, akad sewa menyewa upah mengupah, falaisa minna. Siapa yang menipu, mereka bukan termasuk golonganku, umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu sebagai pengantar pentingnya kita mempelajari fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah ini. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan kaji muamalah itu satu persatu. Insyaallah bulan depan kita akan masuk kepada fikih buyur, hukum-hukum dalam jual beli. Kenapa hukum dalam jual beli? Sebab inilah akad yang paling sering kita lakukan. Iya Bu? Boleh dikatakan setiap hari itu hampir bisa dipastikan kita pasti berjual beli. Masyarakat apalah ini menjual, nama gale pasti karena duitnya di sini tentunya pasti menggale. Kita bahas itu satu persatu terkait dengan hukum jual beli. Rukunnya apa? Syaratnya apa? Sehingga paham itu masyarakat tentang ma yang boleh, mana yang tidak di dalam fikih jual beli ini. Bapak dan Ibu, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Apakah ada forum tanya jawab atau kita tutup saja? Sudah cukup? Sudah cukup barangkali. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama sudah sangat paham, sehingga tidak perlu lagi bertanya. Yang kedua, tidak paham sama sekali, sehingga tidak tentu apa yang mau ditanya. Mudah-mudahan yang pertama sudah sangat paham. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita mudah-mudahan bulan depan ya. Allah berikan kekuatan dan kesehatan, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.